Apakah keselamatan hanya dalam Yesus Kristus? Dan semua di luar Yesus Kristus masuk neraka? Ini adalah pembelajaran yang harus diketahui oleh orang Kristen supaya kita jangan mudah menghakimi orang lain, dan menuntut masuk surga walaupun kelakuan seperti setan. Penting untuk mengetahui arti keselamatan yang sesungguhnya bagi orang Kristen. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, selain nama Yesus Kristus. Ini adalah harga mati bagi orang Kristen, karena keselamatan itu bukan dalam nama Siddhartha Gautama atau Buddha, Tiankong dalam Honghucu, Muhammad, maupun Sang Hyang Widi. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana orang yang hidup sebelum Yesus Kristus, dan juga orang yang hidup sesudah penyalibannya, sampai zaman sekarang ini, yang memiliki tata cara hidup yang baik dan memiliki kitab suci lain. Ini yang tak bisa dimengerti dan diterima oleh agama lain, jika keselamatan hanya dalam Yesus Kristus saja. Dan juga bagaimana dengan orang yang memiliki kelainan mental sejak lahir, bayi, serta anak-anak yang meninggal sejak kecil. Dapatkah mereka dituntut dan masuk neraka karena tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh orang Kristen, dan jangan sampai tidak tahu kalau ditanya demikian. Jawabannya ada dalam kitab suci. Karena jangan kita lupa juga, bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena ada keselamatan bagi mereka yang tidak mengenal Kristus terdapat dalam Roma 2 ayat 14-16. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Harus diakui bahwa ada kemungkinan keselamatan bagi mereka yang bukan kesalahan mereka sendiri, tidak mengenal Kristus dan gerejanya, tetapi hidup sesuai dengan hati nurani mereka dan mencari Allah, juga hidup menurut berkat rahmat dan kasih-Nya, berusaha melaksanakan kehendak-Nya melalui suara hatinya, dalam perbuatan yang nyata. Sebab Kristus telah wafat bagi semua orang, untuk bergabung dalam kasih karunia-Nya, dengan cara yang hanya diketahui oleh Allah melalui misteri Paskah Kristus, bagi orang tidak mengenal Kristus. Jadi intinya tidak semua orang yang baik dan benar yang tidak mengenal Kristus, masuk dalam misteri Paskah Kristus, melainkan hak prerogatif Allah, yang mengetahui isi hati atau nurani manusia. Karena semua manusia akan dihakimi di hari penghakiman sesuai dengan hati nurani. Jadi kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh sembarangan menghakimi begitu saja orang yang tidak mengenal Kristus. Dengan menghakimi orang demikian pasti masuk neraka. Tetapi Allah telah menunjukkan cara yang terbaik bagi setiap orang, untuk dapat memilih jalan keselamatan melalui percaya dalam iman kepada Putranya Yesus Kristus. Dan masuk ke dalam gerejanya sebagai sarana keselamatan yang disediakan Allah bagi setiap orang percaya. Ini merupakan jalan bagi kita untuk memperoleh keselamatan, sebagai pilihan untuk dapat memperoleh hidup yang kekal, melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, karena keselamatan hanya ada dalam Yesus dan kita telah memperolehnya. Dan tinggal bagaimana kita memelihara dan memperjuangkannya. Karena tidak semua orang yang percaya, dapat memperoleh hidup yang kekal, jika tidak hidup dalam kasih, dan memelihara hati nurani yang bersih. Hal ini terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 10 dan 11. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah yang harus kita renungkan, karena keselamatan yang kita peroleh harus diperjuangkan. Kita sudah diberi peta atau jalan yang benar melalui Yesus Kristus.
Tinggal kita mengikuti jalan keselamatan itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena keselamatan adalah suatu kepastian bagi kita orang yang percaya. Dan kita bukanlah orang yang tidak memiliki peta atau jalan. Yang walaupun hidup benar dan baik sekalipun, belum tentu memperoleh hidup yang kekal. Karena keselamatan bagi orang yang tidak mengenal Kristus merupakan sesuatu yang disebut insya Allah, atau mudah-mudahan, dan tidak pasti. Karena keselamatannya adalah hak prerogatif Allah dalam misteri keselamatan Paskah Kristus. Atau merupakan belas kasih Allah, yang menyelidiki hati nurani manusia, yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau Allah tidak berkenan, tidak akan diperoleh keselamatan itu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.